Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho di channel ini, ngaji usul fikih. Kita sekarang akan membahas mengenai sejarah perkembangan usul fikih di masa para tabi'in. Nah, ada sedikit perbedaan antara di masa sahabat yang telah kita bahas kemarin dengan masa tabi'in. Jika dilihat dari kondisi masyarakatnya, pertama, wilayah kaum muslimin di masa tabi'in itu jauh lebih luas daripada di masa sahabat. Karena kita tahu pelebaran atau perluasan wilayah kekuasaan umat muslim itu terjadi yang paling besar di zaman Umar, lalu kemudian di zaman Utsman dan Ali juga masih terus berkembang. Apalagi di zaman Muawiyah, di zaman Umayyah. Bani Umayyah itu ternyata nanti bisa sampai ke Spanyol nanti. Tuh. Lalu kemudian terjadi perubahan kondisi masyarakat, yang mana di zaman sahabat itu para sahabat itu zuhud, waro, mereka adil, mereka luar biasa soleh. Tapi di zaman tabi'in ternyata mulai muncul peperangan di antara umat muslim. Sudah mulai muncul hubbud dunia, sudah mulai muncul orang mengumpulkan harta, sudah mulai muncul orang-orang yang bermacam-macam. Dan juga terjadi peperangan di antara umat muslim yang terjadi mulai dari zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai hari ini sebenarnya. Ada perpecahan yang semakin tajam di antara umat muslim. Dan yang keempat, ada muncul berbagai macam permasalahan baru yang tidak didapatkan di masa para sahabat dulu. Contohnya adalah ketika khilafah yang tadinya syura di antara para umat, yang kemudian diwariskan dari Muawiyah bin Abi Sufyan diwariskan kepada Yazid bin Muawiyah, lalu kemudian Muawiyah bin Yazid. Nah, itu kan permasalahan baru. Para ulama juga membahas ini bagaimana statusnya gitu. Lalu kemudian ada konflik, pernah ada khalifah Abdullah bin Zubair yang mendeklarasikan diri menjadi khalifah, lalu kemudian ada juga dua khalifah, berarti itu perang. Bagaimana ketika menghadapi perang seperti ini gitu. Jadi kondisinya memang jauh berbeda. Nah, jika kita lihat dari ciri khas yang terjadi di masa tabi'in, kita melihat ada dua ciri khas lah paling tidak. Yang pertama, di zaman tabi'in mulai muncul dua kecenderungan dalam memahami syariat. Yang pertama adalah kecenderungan ahli Kufah yang cenderung kepada penggunaan dalil-dalil akal atau ro'yu. Yang kedua adalah tradisi keilmuan yang terjadi di wilayah Madinah atau di Hijaz secara umum. Ini lebih sedikit menggunakan dalil-dalil akal. Nah, dua kecenderungan inilah yang kemudian nanti dalam perkembangannya muncul mazhab itu dari kecenderungan awal ini. Gitu. Jadi, yang pertama yang Kufah, mereka cenderung menggunakan dalil-dalil akal yang lebih luas daripada yang di Hijaz. Mereka melihat kepada ilat hukum. Ini hukum ini ilatnya kenapa ya? Nah, setelah dibahas ilatnya, lalu kemudian kira-kira kalau ilat ini ada dalam hukum yang lain, kira-kira maka hukumnya seperti apa? Gitu. Mereka berusaha untuk membahas, memperluas. Karena memang tradisi keilmuan yang terjadi di Kufah, yang sebelumnya dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud, itu memang seperti itu. Dari sanalah nanti muncul mazhab Hanafi gitu. Nah, sedangkan di Madinah mereka tidak terlalu banyak menggunakan dalil-dalil akal. Mereka karena memang tradisi mereka lebih dekat kepada hadis, mereka lebih cenderung kepada tekstualnya hadis, mereka nggak banyak membahas tentang ilat hukum. Kira-kira kalau misalkan Rasulullah SAW bilang A, ya udah akan ikut A, nggak akan dibahas lagi. Sedangkan di Kufah, oke, Rasul bilang A, tapi untuk masalah Y, kalau untuk masalah Z gimana? Ilatnya ada atau enggak? Nah, gitu kan. Membahas lebih dalam gitu. Itu ciri khas yang pertama. Dari situ berarti karena sudah ada kecenderungan, sudah ada madrasah ijtihad,
maka teori-teori ijtihad itu mulai mengkristal, mulai terbentuk. Yang tadinya di video yang sebelumnya saya bahas bahwasanya teori-teori ijtihad sudah ada meskipun ya terpecah-pecah gitu, terpisah-pisah. Harus dikumpulkan, dilihat dari riwayat-riwayat yang sudah ada. Nah, setelah dilihat dari riwayat-riwayat yang sudah ada, lalu kemudian para ulama itu menggunakan itu. Para murid Abu Hanifah, para murid Abdullah bin Mas'ud yang ada di Kufah, mereka menggunakan metode-metode dari Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan orang-orang yang di Hijaz menggunakan metode yang diwariskan oleh para sahabat di Hijaz, seperti Siti Aisyah, seperti Abdullah bin Umar yang ada di Hijaz. Jadi teori-teorinya tuh udah mulai mengkristal, mulai ada nama. Nah gitu. Kalau dulu di semuanya sama disebutnya ro'yu, mau qiyas, mau istihsan, mau sadu zari'ah, mau maslahat, semuanya disebutnya ro'yu. Tapi di masa ini, di masa tabi'in, metode-metode itu udah mulai dikasih nama. Maka mulai ada istilah qiyas, mulai ada istilah ijma, mulai ada istilah sadu zari'ah, mulai ada istilah istihsan. Itu terjadi di masa tabi'in. Jadi mereka sudah mulai melihat teori ijtihad itu sudah mulai bermunculan. Jadi kira-kira kalau menanam benih mah di masa sahabat itu padinya baru disebarin, ya baru disebarin. Sedangkan ketika zaman tabi'in itu padinya udah mulai muncul benih padi. Sebelum nanti benih itu diambil lagi sama petani, dimasukin lagi ke sawah. Gitu. Nah, jadi di masa tabi'in itu udah mulai muncul hijau-hijau tuh. Teori-teori ijtihad mulai bermunculan, mulai dikenal, mulai ada namanya. Maka di masa tabi'in, jika dilihat dari sumber hukumnya, pertama ada Al-Quran, jelas lah itu karena dari masa sebelumnya, dan juga ada sunnah. Nah, untuk memahami Al-Quran dan sunnah ini, teori-teori usul fikih sudah jelas bermunculan di sini. Bagaimana mereka menghadapi dalil yang umum, bagaimana ketika menghadapi pertentangan antara dalil umum dan khusus, mana yang didahulukan. Ketika ada dalil yang menyatakan A, lalu dalil lain menyatakan B, maka yang mana yang diambil. Ketika ada hadis A menyatakan ini, hadis B menyatakan ini, mana yang harus diambil. Gitu. Jadi teori-teori usul fikih sudah jelas muncul di situ. Karena mau nggak mau ketika memahami teks, ya harus ada teorinya. Nah, sumber hukum yang lain juga adalah ijma, dan juga ada qiyas. Dan juga ada fatwa sahabat. Fatwa sahabat ya leluhur mereka tinggal lihat bapak-bapak mereka membahas tentang apa, fatwa apa aja yang dikeluarkan oleh bapak-bapak mereka, ya itulah yang mereka riwayatkan. Kadang-kadang mereka gunakan itu, kadang-kadang mereka berijtihad sendiri. Nah, lalu kemudian sumber hukum yang keenam adalah ijtihad atau ro'yu, yang kemudian menjadi nama-nama yang tadi saya sebutkan. Ada maslahat, ada istihsan, ada istishab, ada macam-macam itu. Nah, itu kira-kira secara garis besar apa yang terjadi atau bagaimana teori-teori usul fikih di masa tabi'in. Sebenarnya tidak berbeda jauh dengan masa sahabat, hanya lebih mengkristal, lebih jelas lagi, hingga akhirnya nanti di masa selanjutnya, di masa Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliaulah yang kemudian mengambil ya teori-teori yang sudah mengkristal itu, lalu kemudian mengumpulkannya dan membuat teori-teorinya, yang membahas teori-teorinya, bagaimana memahami hadis, bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana ketika menghadapi yang bertentangan dan sebagainya. Kira-kira begitu teman-teman yang bisa kita bahas dari sejarah perkembangan usul fikih di masa tabi'in. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jangan lupa di like, lalu kemudian berikan komentar, atau ada saran dan kritik silahkan tuliskan di kolom komentar, dan juga jangan lupa di subscribe agar mendapatkan video-video yang lain yang bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.